Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man sara ala nahjihi wa da'a bi da'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, para sadidah rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah selalu kita bersyukur atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, yang tidak akan mampu untuk kita hitung satu persatu. Marilah kita gunakan semua nikmat yang diberikan Allah dalam rangka untuk menambah kedekatan kita kepada Allah Ta'ala, bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan amal-amal ibadah, baik yang mahdhu ataupun yang ghairu mahdhu. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama untuk menghayati beberapa pesan dari Allah dan Rasul-Nya, dari ayat Al-Quran maupun dari hadis. Mungkin khusus adalah dari hadis, yang mana pada kesempatan ini kita kasih judul adalah jangan remehkan amal sekecil apapun. Ini adalah berdasar kepada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin walau bi kalimatin thayyibah. Rawahul Bukhari. Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya separuh kurma dan walaupun dengan kalimat thayyibah. Itu kata-kata yang bagus. Takwa itu adalah kita takut dan juga berhati-hati anta ja'al bainaka wa baina adzabillahi wiqayah. Jadi takwa itu adalah menjadikan antara kita dengan azab Allah itu ada pelindungnya, ada pembatasnya supaya kita tidak dimasukkan ke neraka. Maka di dalam hadis ini disampaikan oleh Imam An-Nawawi ya, bahwasanya ittaqun nar walau bisyikki tamrah faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Takutlah kalian kepada neraka walaupun dengan separuh kurma, dan apabila tidak menemukan maka hendaknya dengan kata-kata yang bagus. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wa fihil hassu ala shadaqah. Dalam hadis ini adalah anjuran untuk bersedekah, wa annahu la yamtani'u minha al-qilliyah atau likilliha. Jadi jangan sampai harta yang sedikit, sesuatu yang sedikit itu menghalangi kita untuk mengeluarkan sedekah. Atau likillatiha. Wa annahu la yamtani'u minha likillatiha. Jangan sampai kita terhalangi untuk melakukan sedekah walaupun jumlahnya sedikit. Wa anna qalilaha sababun linnajati minan nar. Dan bahwasanya jumlahnya yang walaupun sedikit itu menjadi sebab terselamatkannya seseorang dari neraka. Wa fihi, dan juga hadis ini memiliki petunjuk pelajaran bagi kita, annal kalimah at-thayyibah sababun linnajati minan nar, bahwa kata-kata yang bagus, yang baik, khususnya adalah zikir-zikir yang baik, itu adalah merupakan sebab terselamatkannya kita dari api neraka. Wahyal kalimatul lati fiha tatyibu qalbi insan idza kanat mubahatan aw ta'atan. Itu adalah kalimat atau kata yang bisa memberikan rasa yang bagus, yang baik kepada hati manusia selama kata-kata itu adalah
berupa hal yang mubah ataupun bentuk ketaatan. Secara lebih rinci disebutkan di dalam riwayat yang lain dari perawi yang sama, itu Adi bin Hatim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidak ada salah seorang di antara kalian kecuali akan berbicara kepadanya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat, di yaumul hisab. Laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak ada antara orang ini dan antara Allah pembatas ataupun penerjemahnya. Jadi langsung bicara kepada Allah taala. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama. Maka orang ini melihat ke arah sebelah kanan, tidak melihat kecuali apa amalan yang sudah dikerjakan di dunia. Kalau amal baik, dia bergembira. Kalau amal buruk, dia susah. Wa yanduru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Dia melihat sebelah kiri juga sama. Tidak melihat kecuali apa yang sudah dikerjakan di dunia dulu. Wa yanduru baina yadayhi. Dan dia melihat ke depan. Fala yara illa nar tilqa'a wajhi, maka dia tidak melihat kecuali neraka di depannya langsung. Fattaqun nara walau bisyikki tamrah, maka takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan separuh kurma. Hadits muttafaqun alaih. Yang dimaksud bisyikki tamrah adalah nisfut tamrah idza saluhat niyatu badiliha dakhala bihal jannah fa kaifa bi ghairiha. Dikatakan oleh Syekh Shalih bin Fauzan bahwasanya setengah biji kurma jika lurus niat pemberinya, maka insya Allah dia masuk surga. Bagaimana jika lebih besar dari itu? Kalau dengan separuh biji kurma, setengah biji kurma, kita sedekahkan dengan niatan ikhlas, idza saluhat niyatuhu, kalau niatnya lurus, tidak ada pamrih, tidak ada unsur riya, tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur mengharapkan pujian dari sesama manusia, maka itu akan bisa menjadikan orang ini masuk ke surga. Apalagi kalau apa yang kita sedekahkan itu jauh lebih besar. Insya Allah akan bisa lebih menjadikan sebab kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah riwayat lain, kisah Sayyidah Aisyah. Suatu saat kedatangan seorang ibu yang membawa 2 orang anak perempuannya, 2 orang putrinya. Ini gambaran bagaimana kesederhanaan ya dulu Masjid Nabawi, dan di sampingnya ada kamar ya, kamar beliau. Jadi suatu saat beliau kedatangan tamu seorang ibu ini. Ibu yang melas ya, yang minta belas kasihan, maka Aisyah mencari-cari apa yang bisa disedekahkan kepada ibu ini. Ternyata beliau hanya menemukan 3 biji kurma saja. Maka diberikanlah 3 biji kurma itu ke ibu-ibu ini, dan yang satu diberikan kepada putrinya, yang satu untuk putrinya lagi, dan yang satu dia mau makan. Maka pada saat mendapatkan kurma mungkin ya mereka sudah kelaparan, langsung dimakan oleh putri-putrinya ini. Ketika si ibu ini mau memakan biji kurma itu, ternyata anak-anaknya ini berteriak, minta tambahan lah intinya gitu ya. Akhirnya ibu ini memotong kurma itu menjadi 2 bagian, yang seharusnya dia konsumsi, itu dia korbankan untuk anaknya, dia potong kurma tersebut menjadi 2 bagian, yang satu untuk putrinya, yang satu untuk putrinya lagi. Maka pada saat disampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, beliau menyampaikan kalimat atau komentarnya ya. Ini hadis riwayat Bukhari seperti ini, hadis riwayat Muslim berbeda tapi saling melengkapi ya. Dalam riwayat Bukhari dikatakan wa mayujibuki min dalik. Apa yang membuatmu menjadi takjub tentang hal itu wahai Aisyah? Laqad rahimahullahu bi rahmatiha sabiyaiha. Sungguh Allah telah memberikan rahmat kepada wanita ini disebabkan oleh kasih sayangnya
kepada dua orang putrinya tersebut, ya, dua orang anaknya itu. Karena dia telah memberikan kasih sayang kepada dua putrinya, maka Allah memberikan kasih sayang kepadanya. Ini mirip seperti hadis Allahu fi aunil abdi, maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu memberi pertolongan kepada temannya, kepada saudaranya. Riwayat Bukhari ini. Kemudian dalam riwayat Muslim, ketika Nabi mendapatkan berita itu, malah komentarnya lebih dahsyat. Innallaha qad aujaba laha bihal jannah au a'taqaha biha minan nar. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan dia dengan kasih sayang tersebut, dia akan mendapatkan surga atau dia dibebaskan dengannya itu dari api neraka. Rawahu Muslim. Coba kita perhatikan kisah ini, ya, bahwa sudah menjadi kelaziman, ya, orang tua itu kan menyayangi anaknya, memberi nafkah kepada anaknya, memberi makan, memberi minum, dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini dianggap sedekah, dianggap sebuah amal istimewa yang dengan amal itulah menjadikan si ibu ini masuk ke surga, dijauhkan dari neraka. Apalagi objek yang diberi itu adalah orang lain yang kita barangkali tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan sanak kekerabatan. Ketika memberikan pertolongan, bantuan, sedekah, jasa dan sebagainya, maka insya Allah itu nilainya juga besar. Artinya dalam hal ini kita diingatkan, ya, walaupun kita bersedekah dengan 1 biji kurma, dengan separuh pun itu nilainya sangat besar di sisi Allah Ta'ala, apalagi kalau lebih dari itu. Insya Allah, ya, selama nilainya ataupun niatnya adalah ikhlas, maka akan bisa menyelamatkan seseorang dari neraka dan akan memasukkannya ke surga insya Allah. Ada sebuah statement asar, ya, yang disampaikan oleh seorang Abu Darda, sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini dikenal adalah seorang sahabat yang pemikir lah, ya, menggunakan akal pikirannya dalam segala aktivitasnya. Jadi termasuk sahabat yang cerdas. Beliau suatu saat mengatakan begini, ya habbadha naumul aqyasi wa iftaruhum, kaifa yughbanuna sahrul hamqa wa saumuhum. Maksudnya begini, ya, kurang lebihnya itu alangkah indahnya ataukah seandainya, ya, tidurnya orang-orang yang cerdas, al-aqyas itu jamak dari al-qayyis, orang-orang yang cerdas, serta berbukanya mereka, artinya mereka walaupun tidur malam tidak qiyamul lail, dan walaupun siangnya mereka berbuka tidak puasa. Kaifa yughbanuna sahrul hamqa wa saumuhum, bagaimanakah mereka bisa tertipu oleh begadangnya orang-orang yang tidak menggunakan akalnya serta puasa mereka. Jadi tidurnya orang-orang yang cerdas, orang yang berpikir, orang yang menggunakan kecerdasannya, kalau dalam hadis lain kan al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, orang yang cerdas itu adalah orang yang mengendalikan dirinya, mengendalikan syahwatnya, mengendalikan nafsunya, dan dia beramal untuk hidup sesudah mati, untuk akhirat. Jadi itulah al-qayyis, orang yang cerdas, namanya al-aqyas ini. Walaupun mereka itu tidur pada malam, ataupun dia itu tidak puasa, ini bukan bermakna meremehkan ibadah sunnah, ibadah mahdhah, bukan, ya. Tapi di sini sebagai sebuah perhatian kepada kita, ya. Jangan sampai pada saat yang lain ada orang yang tidak memiliki ilmu, kemudian dia begadangan pada malamnya untuk melaksanakan ibadah-ibadah tertentu, terutama qiyamul lail, kemudian juga mereka juga puasa pada siangnya. Nah, ini kelanjutan dari pernyataan beliau ini. Wala mithqalu dzarratin min birrin ma'a taqwa wa yakin a'dham wa afdalu wa arjahu min amsalil jibal ibadah minal mukhtarrin. Sungguh sebiji darah, sebiji atom
sebiji sawi yang sangat kecil itu berupa kebaikan, tapi dilandasi oleh ketakwaan dan keyakinan, itu lebih agung, lebih utama, dan lebih berbobot daripada amalan ibadah segunung yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu. Al-muqtarinya itu orang-orang yang gurur, orang-orang yang lebih daripada ujub. Kalau ujub itu dia bangga diri, kalau gurur itu adalah orang yang membanggakan dirinya dan sekaligus ada unsur meremehkan perbuatan orang lain. Kalau kiper kan bangga sekaligus meremehkan fisik orang lain. Nah, jadi di sini yang perlu kita waspadai, walaupun amal-amal itu kita lakukan sedikit berupa satu biji dzarrah ini ya, berupa kebaikan, tapi kalau landasannya takwa, keyakinan, maka lebih mulia daripada amal yang banyak tetapi disertai dengan penyakit hurur, penyakit takabur atau penyakit ujub, meremehkan yang lainnya. Nah, jadi inilah yang kaitannya dengan sahrul hamqa wa shaumuhum, ini ada unsur ininya maksudnya ya, ada unsur hururnya. Kalau dia ikhlas ya insya Allah diterima, tapi kalau ada unsur hururnya ini masalahnya ya. Bagaimana 3 orang yang nanti diadili Allah Ta'ala pada pertama-tama yaumul qiyamah dalam hadis riwayat Muslim, yang satu mati syahid, yang satu adalah orang yang ahli baca Quran, yang punya ilmu banyak, yang satu adalah, yang ketiga adalah orang yang banyak dermawan. Ketiga-tiganya ketika ditanya apa yang kalian perbuat dengan nikmat-nikmat itu, yang pertama mengaku dia setelah berjuang fisabilillah sampai mati syahid, yang kedua dia ikhlas ya untuk menyampaikan dakwah, membaca Al-Quran, yang ketiga juga sama dermawan kemana-mana, tetapi Allah mengatakan kepada mereka masing-masing, kadzabta, kamu telah berbohong. Yang pertama dikatakan walakin qatalta liyuqala annaka jari, kamu berperang supaya mendapatkan predikat sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Wa qad qila, dan mereka sudah mengatakan itu, kamu sudah disebut-sebut, diberikan pujian. Maka diseret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Yang kedua juga demikian, kadzabta, kamu berbohong. Kamu membaca Al-Quran liyuqala annaka qari, kamu membaca Al-Quran supaya diberi predikat ahli baca Quran. Kamu menyebarkan ilmu supaya disebut alim, supaya disebut kiai dan lain sebagainya. Waqad qila, mereka sudah memanggil seperti itu. Kamu sudah dipuji-puji di hadapan orang. Maka di wajahnya diseret, dilemparkan ke neraka. Yang ketiga juga sama, dia mengaku telah menginfakkan semua hartanya fisabilillah, tapi Allah mengatakan kadzabta, kamu berbohong. Kamu melakukan itu adalah liyuqala annaka jawad, kamu ingin disebut sebagai orang yang dermawan. Waqad qila, mereka sudah mengatakan itu, diseret wajahnya, dilemparkan ke neraka. Subhanallah. 3 amal ini amal unggulan semuanya. Jihad fisabilillah, qiraatul Quran, menyebarkan ilmu, dermawan, itu amal-amal unggulan. Tapi tidak berarti di hadapan Allah karena ada unsur riyaknya itu. Itulah yang menyebabkan 3 orang ini masuk ke neraka. Kebalikannya dalam riwayat lain, ada seorang PSK ataupun BTS yang lewat di sebuah jalan, menemukan anjing kehausan, kemudian dia lepas sepatunya mengambil air di sumur, dia minumkan air ke anjing ini, maka Allah ridho dengan perbuatan wanita ini, Allah ampuni dosa-dosanya dan Allah masukkan dia ke surga. Amal yang sepertinya sepele tapi justru itulah menjadikan dia mendapatkan ridho Allah Ta'ala, masuk surga. Yang tadi itu ya, amsal al-jibal, nah, seperti di kata-kata Abu Darda ini, segunung amal ibadah, tapi ternyata ada unsur gururnya, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah dalam sebuah pesan Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, lau fatahallahu alaika baba qiyamal lail fala tandur ilan naimin nadratal istira. Seandainya Allah
memberikan kemudahan kepadamu untuk bangun malam, maka janganlah melihat kepada orang-orang yang tidur dengan pandangan meremehkan, pandangan menghina ataupun merendahkan. Wa idza fatahallahu 'alaika babas siyam fala tanzur ilal muftirin nadratal istira. Kalau engkau diberikan kemudahan Allah Ta'ala untuk berpuasa, maka janganlah melihat kepada orang yang tidak puasa dengan pandangan yang merendahkan, meremehkan. Walau fatahallahu 'alaika babal jihad fala tanzur ilal qa'idina nadratal istira. Apabila Allah memberikan kemudahan kepadamu berangkat jihad fisabilillah, suatu saat nanti kapan kita nggak tahu, kita dimudahkan jihad fisabilillah kalau konteksnya adalah jihad qitali misalnya ya di Palestina atau di yang lainnya, tapi kalau kita mungkin kontekstualnya adalah jihad dalam bentuk yang lain, jihad ta'limi, jihad da'awi, jihad yang lainnya, kita dimudahkan untuk melakukan jihad-jihad kontekstual saat ini, maka janganlah kita melihat kepada orang al-qaidin, orang-orang yang duduk-duduk di rumah, tidak mau berangkat berjuang, dengan pandangan yang meremehkan. Farubba naimin, warubba muftirin, warubba qa'idin aqrabu indallahi minka. Boleh jadi orang yang tidur pada malam tidak bangun malam, tidak qiyamul lail, dan orang yang tidak berpuasa pada waktu siang, dan orang yang duduk tidak berjuang fisabilillah, itu lebih dekat kepada Allah daripada kamu. Mungkin mereka punya amal ibadah unggulan yang tidak dipamerkan, kita nggak tahu. Maka sekali lagi harus berhusnudzon pada orang lain dan jangan merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Itu intinya ya. Jangan ada sampai persangkaan seperti itu. Jangan sampai ada gurur intinya ya. Jangan sampai ada gurur dalam diri kita. Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, yaitu sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Catatannya di sini adalah wa qulubuhum wajilatun. Hatinya itu dipenuhi dengan rasa takut, dengan rasa takwa. Mereka memberikan sedekah adalah landasannya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut kepada azabnya. Maka mereka bersedekah itu. Allah Ta'ala mengingatkan kita di akhir surat ayat 27 surat Al-Ma'idah, qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ini cerita Habil mengatakan kepada saudaranya Qabil yang hasad kepadanya kenapa kurbannya diterima. Maka pesan yang disampaikan di sini adalah sesungguhnya Allah hanya menerima kurban itu dari orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa adalah sebagai sebab diterimanya amal perbuatan. Walaupun sedikit, tapi kalau nahnu minal muttaqin, kita termasuk orang-orang bertakwa, maka amal itu makbul. Tapi kalaupun banyak, kita tidak termasuk orang-orang bertakwa, maka amal itu mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya, kita dalam hal ini mendahulukan kualitas amal-amal kita, landasannya dengan ketakwaan itu walaupun sedikit. Kalau kita bertakwa amalannya banyak, itu lebih utama, afdolnya ya. Tapi kalaupun tidak mampu, yang sedikit nggak apa-apa, asalkan dengan landasan ketakwaan. Nah, jadi kita dahulukan kualitas daripada kuantitas. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menguji kita di dunia adalah untuk mencari siapa di antara kita amalannya yang terbaik ya, bukan semata-mata yang terbanyak. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika menafsirkan ayat terakhir di surat Az-Zalzalah, yaitu فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, beliau mengatakan alal abdi an la yazhad fi qalilin minal khair an ya'tiyahu. Hendaknya seorang manusia tidak meninggalkan perbuatan baik sekecil apapun, dia harus berusaha untuk melakukannya. Wala fi qalilin minasyarri an yajtanibahu.
Begitu pula sebaliknya, hendaknya dia menjauhi perbuatan buruk sekecil apapun, harus dia berusaha menjauhinya. Fa innahu la yadri al-hasana allati yarhamuhullahu biha. Karena dia tidak mengetahui kebaikan mana yang menjadikan Allah merahmatinya disebabkan oleh kebaikan itu. Wala sayyi'a allati qad yaskhatu alaihi biha. Dan dia juga tidak mengetahui keburukan mana yang menyebabkan murka Allah Subhanahu wa taala. Lalu kebaikan boleh jadi bukan amal-amal prestisius, amal-amal ibadah kita yang besar yang diterima. Bisa jadi bukan haji atau umroh atau zakat puluhan juta yang kita keluarkan, tetapi bisa jadi amal-amal kecil yang kita pun juga lupa kapan kita lakukan, justru karena landasannya keikhlasan, justru itu yang diterima oleh Allah Ta'ala. Kebalikannya juga yang namanya keburukan, kita nggak tahu, jangan-jangan keburukan yang kita anggap biasa, yang kita anggap lumrah, yang kita anggap itu adalah menjadi hobi kita, malah justru menjadikan Allah Ta'ala murka. Yang dengan murkanya itulah menjadi sebab kita dimasukkan ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Berikutnya ada seorang alim ya, beliau yang bernama Ahmad bin Miskin. Ini adalah salah satu dari murid Imam Ahmad bin Hambal di Baghdad ya. Beliau hidup pada abad ketiga Hijriah. Pada suatu saat ya, tahun 219 Hijriah, beliau mengalami kemiskinan yang luar biasa. Tidak ada makanan sama sekali. Suatu saat itu, maka beliau berkeinginan untuk menjual rumahnya sebagai biaya hidup. Keluarlah dan menemui seorang sahabatnya yang bernama Abu Nasr. Menawarkan rumahnya, tapi karena Abu Nasr tidak bisa membantu, hanya memberikan 2 potong roti kepada Abu Ahmad bin Miskin ini. Maka dengan 2 potong roti itulah dibawa pulang. Di tengah jalan bertemu dengan seorang wanita menggendong putranya. Mengatakan bahwa mereka berdua ini selama 3 hari tidak makan, mohon belas kasihan. Akhirnya Ahmad bin Miskin memberikan 2 potong roti itu kepada ibu ini. Dan betapa bergembiranya ibu ini sampai mengatakan terima kasih sambil meneteskan air mata. Setelah itu Ahmad bin Miskin melanjutkan perjalanan pulang, tapi bingung dia mau pulang tidak membawa bekal makanan apapun. Dia tidak punya tujuan lain, dia duduk termenung di pinggir jalan. Tidak beberapa lama kemudian, ada sahabatnya Abu Nasr tadi, menyapa dia, wahai Abu Muhammad, wahai Ahmad bin Miskin, kenapa kamu di situ, nggak pulang? Ya saya bingung begini-begini. Maka dikatakan oleh temannya tadi, di depan rumahmu sekarang sedang ada banyak kendaraan yang berisi dengan perbekalan makan, uang, dan lain sebagainya. Dari mana? Ternyata kisahnya dia datang dari Khurasan ya. Dulu sahabat dari ayahnya yang almarhum. Mereka saling kerjasama dalam bisnis begitu. Terus di kota Basrah ini tidak berhasil, akhirnya keluar ya ke Khurasan sana dan sukses selama 30 tahun. Keuntungannya akhirnya dibagi dan dibawa itu dia mau mengembalikan modal dan juga keuntungannya itu kepada ayah dari Ahmad bin Miskin. Karena ayahnya sudah meninggal, maka si orang ini mau memberikan kepada ahli warisnya. Satu-satunya adalah kepada Ahmad bin Miskin ini. Maka jadilah setelah itu Ahmad bin Miskin menjadi orang yang kaya raya, luar biasa. Akhirnya dia sangat dermawan, memberikan ke sana kemari kekayaannya itu, disedekahkan ke sana kemari, sampai suatu saat dia istirahat tidur
dan dalam tidurnya bermimpi, seolah-olah sedang berada pada hari kiamat. Masing-masing orang membawa beban dosanya sendiri-sendiri. Ada yang membawa dengan ringan, bahkan ada yang membawa dosanya satu karung, satu desa, semua dipikulnya. Maka tibalah giliran Ahmad bin Miskin dipanggil untuk dihisab. Amal baiknya ditaruh di satu daun timbangan, amal buruknya di timbangan yang lainnya. Ternyata dia sudah optimis kan, sebelumnya amal baiknya kan sudah banyak. Ternyata amal-amal keburukannya lebih berat daripada amal kebaikannya. Akhirnya dia sedih ya, dan sudah khawatir. Kira-kira apa lagi ya? Ada yang memanggil. Coba dicari apa ada lagi amal kebaikannya yang masih belum dihitung ini. Nah, ada ya, jawabannya ada. Ternyata apa? 2 potong roti. Dia sudah merasa pesimis, mana mungkin 2 potong roti yang dulu pernah dia sedekahkan ke fakir miskin itu bisa memperberat amal kebaikannya. Ternyata betul ya. Amal keburukan yang sebelumnya itu berat, ketika diletakkan di amal kebaikannya 2 potong roti, itu menjadi seimbang. Pada saat masih seimbang, masih ada nggak amal yang lain? Ditanyakan begitu, masih ada, yaitu tetesan air mata kebahagiaan yang disampaikan oleh si ibu ini. Ucapan terima kasih itulah akhirnya ditaruh di bobot timbangan kebaikan, dan akhirnya amal kebaikannya lebih berat daripada amal keburukannya, dan dia dipanggil untuk masuk ke surga. Setelah itu kemudian dia terbangun dari mimpinya, dia menangis jadi-jadinya. Ternyata amal-amal kebaikan yang selama ini dilakukan masih ada semacam nafsu-nafsu yang tersembunyi, yaitu ria, ada sum'ah, ada ujubnya, ada gururnya, yang itulah bisa menghapus amal-amal kebaikan itu. Inilah pelajaran menarik, mudah-mudahan bisa kita ambil hikmah dan pelajaran untuk kita semuanya. Bahwasanya amal-amal yang kecil ya, itu bisa jadi justru diterima Allah Ta'ala, bukan amal-amal yang besar. Ketika amal kecil betul-betul murni ikhlas karena Allah, itulah yang diterima. Amal-amal yang besar karena ada terkurangi ataupun terhapus oleh amal-amal atau dosa-dosa, oleh penyakit-penyakit hati, ya, maka ini menjadi tertolak. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Fussilat ayat 46, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asa'a fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid." Barang siapa yang melakukan amal soleh, maka itu adalah untuk dirinya. Dan barang siapa yang melakukan amal keburukan, maka itu juga kembali atas dirinya sendiri. Dan tidaklah Tuhanmu melakukan kedzaliman kepada seorang hamba. Ini adalah pilihan yang disampaikan Allah Ta'ala kepada semua manusia, apakah dia mau beramal soleh atau beramal buruk. Kalau beramal soleh, maka kembalinya kepada dirinya sendiri. Keberkahannya, manfaatnya, kebahagiaannya yang di dunia, dia dapatkan untuk dirinya sendiri. Demikian pula nanti pahalanya di akhirat, dimasukkannya ke surga, itu juga dia manfaatkan untuk dirinya. Kebalikannya, orang yang melakukan keburukan, maka akibat negatifnya, kegundahannya, kesengsaraannya itu juga kembali pada dirinya di dunia, dan di akhirat nanti pun juga akan menanggung akibatnya dan siksaannya. Oleh karena itulah mari bersama-sama kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan semangat dalam melakukan amal soleh sekecil apapun, serta juga semangat untuk menjauhi amal keburukan sekecil apapun, yang mudah-mudahan dengan itulah insya Allah Allah akan memberikan rahmatnya kepada kita dan akan memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia ataupun di akhirat. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.